Silahkan. 3, 2, 1. Have a great day everybody. Hari ini saya kedatangan teman ya, mungkin saya anggap teman lah gitu ya, SKSD Ya, nggak apa-apa. teman memang Pak gitu. Iya teman, kenal kurang lebih 3 tahun yang lalu di seminar parenting yang sangat mencerahkan, makanya ya namanya mirip-mirip lah ya. Tapi nggak apa-apa lah saya sebutin enlightening parenting. Ya. Teman-teman sekalian, beliau ini luar biasa ya. Saya rasa saya adalah fans beliau sejak ketemu karena di usia muda beliau sudah memiliki karir yang luar biasa, dan saya rasa pengalamannya, perjalanan karirnya, dan mungkin tips-tips suksesnya bisa bermanfaat buat generasi muda, khususnya para mahasiswa, para pemuda, ya, para pelajar, untuk kita bisa berbenah diri ya Pak ya, untuk menyongsong Indonesia Emas. Tidak berpanjang kata, kita sambut Pak Surya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Terima kasih kesempatannya. Ya, sama-sama Pak. Ini satu kehormatan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, alhamdulillah masih diberi umur kita Pak, kesehatan juga bertemu, walaupun mungkin lewat Zoom sekarang ya Pak ya, lebih familiarnya. Tapi tetap bisa apa namanya? Chemistry-nya dapat kali Pak ya, kita tetap masih kayak bertatap muka langsung ya. Masih apa namanya? Tetap kualitasnya masih cukup oke lah gitu ya, meskipun via Zoom gitu. Kadang banyak Pak orang bisa ketemu langsung fisik gitu, tapi nggak ngobrol-ngobrol. Ya itu fenomena yang saya lihat juga itu kemarin sama istri saya waktu masing-masing kita gitu. buka puasa itu, masing-masing sibuk sama gadgetnya sendiri. Masya Allah. Ya, bahkan sekarang anak sama bapak udah sama orang tua, sama mamanya udah nggak ngobrol gitu, ketemu di tempat makan gitu. Bapaknya pegang HP, mamanya pegang HP, anaknya pegang iPad gitu. Bahkan itu gimana sadar. Iya, itu memang. Ya. Jadi gini Pak, tujuannya memang saya kan ketemu anak muda tiap hari ya Pak ya. Saya ngajar, ketemu mahasiswa, ketemu anak-anak murid gitu. Ya inginlah gitu ya ada suntikan-suntikan energi, motivasi, inspirasi yang bisa membuat generasi muda ini apa ya, menjadi lebih siap, lebih bisa melihat masa depan untuk menjadikan Indonesia ini apa ya, lebih baik ya dari hari ke hari. Dan mari ya kita song-song bareng-bareng di Indonesia Emas, karena kan sudah wacana dari Bapak Presiden, dan ini sudah menjadi apa ya, harapan bangsa ya sejak dulu gitu. Jangan sampai kita kecewakan para pejuang kemerdekaan, the founding fathers gitu. Jangan sampai pengorbanan jiwa raga mereka selesai gitu ya tanpa ada perjuangan yang berkesinambungan dari para generasi muda kita. Boleh cerita Pak tentang perjalanan karirnya Pak sejak awal gitu. Saya lihat di profilnya gitu ya, apa namanya, sejak usia muda, bahkan masih fresh graduate, bisa dikatakan 2 tahun lulus atau 3 tahun lulus, tapi Bapak sudah bisa punya posisi yang bukan sepele ya, bahkan di usia muda, di umur 30-an sudah bisa menjadi country manager. Ya, ini suatu prestasi yang sangat gemilang. Boleh cerita Pak perjalanan karirnya gitu. Terima kasih Pak Taufik. Saya jadi merasa sangat sebenarnya agak sedikit malu juga karena sebenarnya banyak yang lebih menginspirasi. Cuman saya qadarullah dipilih sama Pak Taufik untuk sharing di sini. Sebenarnya kalau ngomongin karir sebenarnya saya sudah mulai, saya bilang sih sejak mahasiswa ya. Jadi memang di mahasiswa ini kebetulan qadarullah saya juga kalau saya bilang memulainya saat saya mengenal calon istri saya yang sekarang udah jadi istri saya. Jadi kebetulan istri saya ini
satu kuliah, satu kelas, satu angkatan sama saya. Jadi di situ dulu saya ini anak yang kalau saya bilang sulit bergaul, Pak. Jadi saya punya teman sedikit dan waktu saya kenal istri gitu ya, saya waktu itu banyak coba mengikuti aktivitas dia gitu, Pak. Baik itu terutama aktivitas organisasi, aktivitas perkuliahan. Jadi dulu saya kuliah di Jogja di salah satu jurusan teknik di universitas swasta di Jogja. Nah, kebetulan juga waktu itu kita lagi happening-happeningnya nih, Pak, untuk mengembangkan skill, terutama skill bahasa Inggris waktu itu. Karena literasi dan kemampuan bahasa Inggris waktu itu di mahasiswa di kampus saya terutama ya, itu lumayan cukup rendah, Pak. Ya, sedangkan waktu itu mulai menjamur tuh, Pak, tempat les-les Inggris gitu ya. Wah, kita jadi pengen nih coba cari kegiatan di luar kampus ya. Akhirnya setelah waktu itu kita ngambil, saya dan istri saya waktu itu ambil 2 kuliah, Pak. Satu yang teknik ini, yang kedua sastra Inggris di salah satu universitas swasta juga. Jadi di situ kita benar-benar, saya waktu dan istri waktu itu benar-benar kegiatan jadi 2 jurusan nih, Pak. Jadi kuliah 2 jurusan jadinya. Iya, kuliah 2 jurusan, Pak. Double degree berarti ya. Sebenarnya, nah ini Pak ada cerita lagi. Saya sebenarnya yang karena saking banyaknya aktivitas, akhirnya yang kedua ini yang sastra Inggris saya nggak bisa lulus. Ya, tapi ada jadi jadi kan waktu itu di sekitar di semester 3 ya kalau nggak salah saya ambil kuliah yang kedua ini. Nah, waktu itu kita benar-benar aktivitas kuliahnya itu kita manfaatkan untuk masa depan kami gitu ya. Karena kami waktu itu sudah berpikir kuliah ini sangat penting bagi kita untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Beda dengan zaman kita SMA atau SMP ya. Kalau SMA mungkin pemikirannya kita harus dapat universitas yang kita miliki gitu, yang kita pilih. Kalau nggak bisa, kita masih banyak pilihan ya. Berbeda dengan kuliah gitu ya. Kuliah ini, nah akhirnya kita ikut itu satu, kita ikut kita coba nih skill yang kira-kira yang akan bermanfaat buat kita. Skill yang menurut kami waktu itu paling basic adalah skill komunikasi. Karena ini yang mungkin nggak banyak diajarkan di kuliah, kalau saya bilang. Nah, padahal, ini juga terinspirasi juga dari keluarga kami, terutama kakak saya. Nah, kakak saya yang sulung ini kebetulan bekerja di industri yang sama, di oil and gas. Nah, beliau ini selalu kita melihat, kalau kita berbincang dengan beliau ya, memang bekerja itu skill, hard skill ya, sangat dibutuhkan. Cuman yang akan sangat berpengaruh itu ialah fleksibilitas. Dan fleksibilitas ini ditunjang sama communication skill. Nah, communication skill yang paling pertama adalah penguasaan bahasa. Dan bahasa yang common di Indonesia untuk bahasa internasional ialah pasti bahasa Inggris ya Pak ya. Nah, itulah kenapa saya mengambil decision untuk kuliah 2. Dan yang kedua, kami mengikuti kegiatan yang sekiranya bermanfaat buat kami. Jadi kita ikut organisasi. Nah, ini juga dalam rangka mengembangkan communication skill. Betul. Karena kalau kita hanya betul sekali. Nah, jadi waktu itu kami ikut organisasi karena organisasi itu banyak Pak ya. Di kemahasiswaan itu banyak. Cuman kita melihat bahwa kita tahu waktu kita sedikit gitu ya. Semua orang dapat 24 jam nih Pak sehari. Itu mahasiswa. Betul. Mahasiswa itu paling lama dari jam 7 sampai jam 6. Belum kita harus mengerjakan tugas. Karena ada beberapa hari yang harus kita alokasikan untuk mengerjakan tugas. Sedangkan kuliah kita selalu 24 SKS waktu itu. Jadi terus ya. Jadi saya pikir kita harus fokus ke organisasi yang manfaatnya besar buat kita. Akhirnya waktu itu kami berorganisasi yang memang bermanfaat
untuk perkuliahan kami. Hmm. Nah, contohnya ada satu organisasi waktu itu bisa membuat network bagi saya, Pak. Networknya apa? Kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang sudah bekerja di industri gitu ya. Wow, ini luar biasa nih ilmunya. Ya, jadi itu kita melihatnya, saya dan istri waktu itu melihatnya seperti itu tuh Pak. Iya. Jadi Iya. karena organisasi banyak ya, ada organisasi Betul. yang hanya fokus untuk hobi mungkin ya, Iya. atau kan ada fokus untuk ada macam-macam organisasi. Nah, kami memilih yang sesuai objektif hidup kita dulu tuh waktu itu. Iya, untuk karir. Nah, akhirnya di organisasi ini menurut saya mulailah karir saya, Pak. Karir. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, saya udah coba membentuk network. Sehingga sewaktu saya lulus tahun 2009. Di tahun 2009 awal itu saya udah menyiapkan, saya harus lulus tahun ini gitu ya. Kan tetapi waktu masih proses skripsi, saya dan istri nekat nih. Kita bilang, kita coba apply aja. Langsung mau di apply kerjaan maksudnya. Hitung-hitung kita belajar gimana sih proses rekrutmen, karena itu juga gak diajarin kan Pak di kuliah ya. Mau kita learning by doing, berenang. Ya, jadi kita harus ngambil kuliah sendiri nih balik lagi kan. Kalau ngelakuin skillnya kita harus ngambil kuliah lagi nih, dalam artian kita coba ikut apply. Nah, akhirnya kita apply lah job fair. Jadi kakak angkatan saya waktu itu yang sudah pada lulus ikut ke Bandung ya waktu itu karena di Bandung kebetulan ada job fair yang gede yang memang kita lihat oil and gas company itu pada bukanya di sana tuh Pak lowongannya. Nah, akhirnya kita pun apply dan karena network tadi itu Pak yang sudah akhirnya sudah kenal ya. Ya, sudah ada yang kenal yang memang, oh iya kamu dulu yang ini ya anak organisasi ini ya gitu ya. Itu proses wawancara yang harusnya hanya untuk orang yang sudah lulus, kita dibolehkan nih ikut wawancara at least Pak gitu. Jadi karena memang persyaratannya ternyata abu-abu gitu ya, dalam artian tidak hanya lulus tapi yang akan lulus juga ternyata dibolehkan. Asal ya bisa special entry gitu ya, karena memang perusahaan kan mungkin dia kebutuhan pegawai dengan proses rekrutmen segala macam mungkin butuh beberapa bulan dan saya harus ini ya saya prediksi dengan selesainya proses beberapa waktu itu saya udah akan lulus nih. Kan hanya tinggal menunggu skripsi segala macam ya, sedangkan perkuliahan kan udah selesai lah ya. Nah, qadarullah waktu saya apply di Bandung itu, saya keterima di salah satu perusahaan, which is perusahaan saya pertama bekerja. Weatherford. Nah, di Weatherford, betul, di perusahaan oil field service di US gitu ya, asalnya dari Amerika. Yang udah di Indonesia mungkin udah cukup lama ya, Pak, saya lupa tahun berapa, mungkin sekitar tahun 90-an. Nah, waktu itu saya diterima dari perusahaan tersebut bilang, kamu harus bisa lulus nih bulan ini, kalau enggak kita nggak bisa gitu ya. Akhirnya dia termotivasi buat nguber setoran ya. Nguber dan juga saya juga ngomong ke dosen balik lagi, organisasi yang saya ikuti ini juga sangat baik hubungannya dengan dosen-dosen gitu ya. Jadi dosen-dosen saya pun waktu itu sangat suportif. Dan bilang oke, jadi yang harusnya bimbingan seminggu 2 kali jadi bisa tiap hari tuh Pak. Jadi memang qadarullah-nya di situ. Akhirnya saya masuk kerja dulu, belum lulus tuh Pak, belum lulus kayak masuk kerja. Saya ingat saya keterima itu bulan Oktober, masuk hari pertama kerja bulan Oktober. November saya wisuda. Jadi saya tuh pulang weekend doang gitu ya ke Jogja khusus untuk wisuda aja, karena besok Seninnya saya harus kerja lagi. Iya. Nah, waktu
pertama pekerjaan yang saya lakukan itu, prinsip saya waktu itu saya lakukan apa aja, mau kotor, mau apa terserah gitu ya. Iya. Karena di situ mungkin ada proses belajarnya, Iya, gitu. all out Karena apa ya, all out pokoknya. ya all out gitu. Ya memang, cuman kita juga harus smart dalam artian kita bekerja itu nggak bisa sendiri. Kita selalu harus bekerja dengan tim. Itulah pentingnya communication skill. Itulah bedanya kita orang-orang yang terdidik dengan enggak. Kalau saya lihat kayak gitu. Jadi karena di kuliah itu yang membedakan adalah bagaimana kita berkomunikasi juga. Karena kita sudah terbiasa berkomunikasi efektif dengan dosen. Gimana sih biar agar dosen kita ini mengerti mungkin skripsi yang kita buat dan sebagainya. Jadi di situ yang apa ya, yang saya tekankan. Dan juga balik lagi, saya buat network sebesar-besarnya. Jadi dan ini yang saya lihat agak sedikit berbeda ya dengan teman-teman saya yang berasal dari luar Indonesia adalah bagaimana kita membranding diri. Membranding diri itu bukan berarti narsis ya, cuman bagaimana kita bisa menunjukkan prestasi kita. Contoh sederhananya, kalau kita dipuji, tipikal ya, kebanyakan orang Indonesia, enggak kok, enggak apa-apa nih, enggak, bukan saya, kayak gitu ya. Responnya harus lebih positif, berdaya tuh. Iya, lebih berdaya. Mungkin responnya dari hal seperti itu, it makes different Pak sebenarnya. Karena karena tidak ada yang mau membranding kita di pekerjaan. Ya kalau kita dapat mentor yang baik gitu ya Pak ya. Kalau mentornya cuek gitu lah, menganggap kita sebagai tambahan beban saja, itu yang jadi sulit buat kita. Jadi kita harus berani membranding diri tanpa seolah-olah kita narsis gitu ya. Itu karena dua hal yang sangat berbeda gitu ya kalau menurut saya. Dan yang kedua juga network itu. Nah, waktu itu saya melihat karir saya ini kalau saya seperti ini aja saya akan banyak di lapangan. Dari lapangan dalam artian karirnya akan cukup lama. Nah, akhirnya waktu itu saya kebetulan saya menginisiasikan diri untuk membantu teman-teman saya, atasan saya yang untuk bekerja di kantor gitu. Jadi doing extra mile ini penting juga Pak. Jadi ngasih memang job buat para atasan ya. Jadi sambil tambah belajar. Iya, jadi memang waktu itu job desk saya hanya bekerja untuk di lapangan. Cuman kalau saya selesai ke lapangan, saya waktu itu masih single. Waktu itu saya belum menikah. Calon istri saya juga bekerja di kota yang berbeda. Waktu itu dia bekerja di Sumatera. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Mau nggak mau gitu, saya harus hobi juga. Saya waktu itu hobinya nggak menghabiskan banyak waktu nih Pak ya. Jadi ya sudah, saya coba inisiasi untuk membantu atasan saya. Hitung-hitung belajar Pak. Gitu. Doing the extra mile. Ya, doing the extra mile karena biar pingin juga tahu, karena saya juga pingin nambah ilmu ya. Nambah ilmu, saya pingin, dan tujuan utamanya is okay untuk punya objektif diri sendiri gitu ya. Saya waktu itu saya nggak bisa nih kerja seperti ini, nanti di lapangan terus, saya nanti punya keluarga, waduh saya kurang cocok. Dan waktu itu memang saya kurang saya oke, cuma nggak happy banget gitu loh Pak waktu itu. Nah, akhirnya saya coba belajar gitu ya, skill yang dari atasan saya, manajerial segala macam. Nah, dengan network itu suatu hari ada opening internal position untuk posisi junior sales manager tuh di perusahaan utama masih ya. Itu padahal saya masih awal-awal karir. Nah, karena saya punya hubungan baik dengan direktur ini, atasannya ini, dia bilang, oh kamu coba aja ikut gitu. Tapi saya bilang, grade saya masih terlalu jauh Pak untuk posisi ini. Bisa diatur itu, dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya ikut proses seleksi. Proses seleksi, kalau lolos saya diterima. Nah, disitulah loncatan karir saya Pak. Oh ternyata
dengan skill-skill yang saya doing extra mile tadi itu membantu saya sekali untuk adapt Jadi tahu di medan, posisi yang baru ini. tahu Iya, medan istilahnya ya. Sama iya, kayak kita mau datang wawancara, kita survei dulu, jadi kita tahu medan dulu kan. ya, doing the homework dulu kan Pak biasanya kan. Iya, iya, iya. Lanjut Pak, Nah, keren. nah itu akhirnya saya pun sewaktu berkarir di Weatherford pun apa namanya di Keterlaluan juga dibantu oleh senior saya yang cukup baik ya, dalam artian karena yang kedua juga saya waktu itu masih muda ya, maksudnya masih di awal karir, masih excited sekali untuk doing extra miles yang memang mungkin membuat pekerjaan saya nambah banyak banget gitu. Tapi that's is okay gitu ya. Karena balik lagi. Banyak ya jadinya ya. Iya, balik lagi kan saya, karena sebenarnya ya keadaan saya juga, saya nggak sibuk-sibuk amat gitu ya di rumah gitu. Saya pulang karena saya masih single, for what gitu ya, mau ngapain lagi gitu ya. Iya, malah nggak produktif ya. Iya, jadi saya ngeliat banyak teman-teman saya gitu ya, mungkin hari Jumat malam pulang ke bar gitu ya, karena waktu itu masih happening bar baru buka di Indonesia banyak gitu ya sih. Tapi saya lihatnya oke, aku kerja aja deh besok Sabtu gitu. Sabtu saya juga mau ngapain gitu ya. Kadang-kadang paling kalau saya nggak pulang ke Jogja ya, karena saya waktu pertama kerja di Jakarta itu saya ya udah saya kerja aja gitu. Nah itu di awal karir Pak. Nah akhirnya kebetulan setelah itu saya dapat tawaran dari tempat saya bekerja sekarang di Welltech ini. Perusahaannya jauh lebih kecil dan juga offer ya nggak munafik juga Pak ya, wah offernya bagus juga nih dibanding existing gitu ya. Ya, offer maksudnya kesempatan berkarir ya, nggak hanya dari uangnya juga kesempatan berkarirnya. Kesempatan belajarnya, nambah ilmu ya, nambah pengalaman. Iya, nambah ilmunya semakin besar. Kenapa? Karena di contoh perusahaan yang pertama saya bekerja itu punya pegawai banyak gitu ya. Sistemnya tipikal perusahaan besar gitu ya, sangat terstruktur, sudah punya administratif yang fix dan baku gitu ya, udah ada policy untuk berbagai macam mengambil kebijakan. Nah, di tempat baru itu saya ditawarin untuk hal membangun sistem gitu ya. Ini menarik bagi saya waktu itu. Ya akhirnya saya join untuk bekerja di sini. Ternyata cukup membuat skill saya bertambah lagi gitu Pak Taufik gitu. Nah kebetulan nih Pak, ini jadi ada sedikit cerita. Di awal waktu itu di organisasi tempat saya bekerja sekarang itu atas managerial positionnya didominasi oleh expat. Nah, boleh saya sebut Pak yang perusahaan yang sekarang? Iya boleh Pak. Welltech ya, Welltech Denmark. Iya di Welltech ya. Oke ya, silakan Pak. Nah, biar di Welltech ini disebut-sebut, sekarang Welltech disebut. Iya, jadi perusahaan baru saya ini Welltech ini waktu itu banyak expat, dan waktu itu saya join di akhir 2014 itu awal oil price dunia collapse. Nah, jadi lagi berat-beratnya itu Pak, dari baik itu krisis di industri itu sendiri maupun krisis di industri secara umum ya. Nah, waktu itu padahal saya awal menikah tuh Pak dengan istri ya, awal nikah, baru saya punya anak pertama. Saya waduh, ini sebagai orang normal ya, waduh ini kehilangan pekerjaan itu kemungkinannya sangat besar. Sedangkan saya juga perusahaan kecil lagi ya. Perusahaan kecil. Nah, saya melihat atasan saya yang ekspat itu sudah mulai dipulangkan nih Pak, udah mulai dirumahkan dan dipulangkan ke negaranya. Ngeri ini ya. Oh iya, saya bilang waduh. Sedangkan untuk mencari pekerjaan di industri yang sama itu pasti akan sangat sulit Pak waktu itu. Iya, lagi goyang ya. Nah, ya cuman ya sudah, maksudnya kekhawatiran itu menurut saya
saya jadikan oke, what's the plan I can do Ya, untuk solusi. menghilangkan kekhawatiran ini. Iya, karena waktu itu saya bilang nggak banyak yang bisa saya lakukan juga kan Pak, selain langkah saya make a better result and in the same time find another job gitu kan. Gitu. Karena saya juga khawatir gitu ya waktu itu ya. Tapi apalagi saya sebagai kepala keluarga waktu itu pasti ada kekhawatiran, dan itu manusiawi sekali kalau menurut saya. Nah akhirnya saya dari sisi manajemen hanya ditinggalkan sendiri nih Pak di Indonesia. Jadi teman-teman saya ada yang resign, ada yang karena melihat perusahaan akan kolaps ya mereka resign kebetulan. Iya. Akhirnya saya coba mengambil langkah lah, apa yang step back lagi, apa yang belum pernah dilakukan, apa yang harus ditingkatkan. Nah, saya merumuskan berbagai macam langkah lah Pak ya yang perlu diambil waktu itu. Nah, qadarullah saya diberi rezeki oleh Allah di 2016 ternyata kita bisa survive. Jadi target yang ditetapkan yang sangat menurut saya lumayan agresif itu tercapai, sehingga proses penutupan perusahaan yang direncanakan waktu itu tidak jadi. Gitu. Selamat perusahaannya. Perusahaan saya selamat. Akhirnya di 2017 saya dipromosikan terus dan di 2019 karena operationnya semakin besar ya, jadi di 2016 itu kita mau ditutup, di 2018 itu kita jadi negara di regional Asia yang paling besar operationnya gitu. Wow. Nah, jadi itu alhamdulillah itu qadarullah banget. Itu juga kerja tim ya Pak, karena waktu itu dari perusahaan saya secara global juga bukan mereorganisasi ya, tapi merestructure cara berbisnisnya, gitu. Karena kita semua wake up nih, wake up dengan ternyata ini kita salah langkah nih dulu gitu ya, strateginya salah nih. Akhirnya kita pun ambil langkah, dan di 2018 kita turn around, dan ya kebetulan sampai sekarang yang sayanya sendiri biasanya sekarang udah ada 4 orang gitu ya. Jadi kita udah nggak, kita hanya perlu khawatir gimana nih kita kalau nggak bisa deliver karena kita nggak punya resource gitu aja. Jadi dari yang kita tidak punya potensial bisnis sampai ke kita tidak punya kita punya kekhawatiran tidak bisa deliver karena saking banyaknya pekerjaan. Jadi itu memang ini ya, Masya Allah, itu yang memang yang ya, dan kalau saya bilang seperti itu, memang yang satu juga yang paling penting menurut saya support dari keluarga ya Pak ya, karena terutama istri saya itu melihat begitu saya semakin sibuk di tahun 2017, di 2016, dia memutuskan untuk berhenti bekerja di dunia kantoran lah Pak ya, untuk mensupport saya sebenarnya waktu itu. Itu menurut saya itu titik balik hidup saya juga, karena support istri ini sangat penting, karena saya bisa fokus untuk bekerja ya, untuk awal-awal di karir saya yang berat di itu. Nah, untuk sekarang menikmati hasilnya lah, kalau saya bilang seperti itu Pak. Iya. Jadi kalau saya lihat ya, faktor-faktor kesuksesan ini pertama yang berdasarkan cerita Pak Surya, perjalanan karirnya, pertama yang paling jelas harus punya tujuan hidup dulu ya Pak ya, sejak awal, jelas tuh Pak, muda ya. Lalu kemudian setting langkah ya, mau ngapain, sebenarnya visi, lalu kemudian misi ya, visinya mau ngapain, kemudian misi mau ngapain. Nah, ketika membentuk misi ini ya harus ada skala prioritas ya, dan jangan seperti mainstream gitu ya, anak-anak mainstream istilahnya yang
habisin waktu YouTube nggak jelas gitu kan, buang-buang Iya, waktu jalan-jalan, nah kongko-kongko yang apa ya, kurang-kurang mendukung, iya, tujuan hidupnya gitu ya. betul. Jadi sebenarnya banyak kebiasaan kita yang kalau saya lihat ya, Ya, yang tidak terlihat tidak bermanfaat itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kalau ya, ya, memang contoh nih ya, saya juga hobi kongko gitu ya Pak ya, iya, terserah. tapi Saya jadi suka buat hobi ngopi. networking ya sekalian. Ya, tapi saya menggunakan networking itu kalau saya ngopi, teman saya yang sekiranya bisa Heeh, membantu saya, yang saya ajak gitu, yang will give me positive influence lah kalau saya iya, bilang seperti itu Pak. iya, 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 Gitu. Sometimes memang yang enggak yang kasih bad influence memang perlu kita itu juga tetap keep silaturahim. Karena apa? Karena saya kadang pingin ngelihat gimana sih cara dia mikir gitu ya, dari cara berpikir. iya, iya, Karena iya, iya. itu Kita sangat perlu penting buat ke juga. karyawan ya, ke staff Nah, ya, ke orang-orang yang kita, pimpin ya. iya, kadang kadang nggak bener yang Pak Taufik bilang. Kadang yang orang-orang yang sekiranya kita lihat, ah ini orang kok nggak bermanfaat ya, memberikan negatif influence gitu ya. Heeh, Itu kadang kita nggak perlu menjauhi 100%. Kadang saya ingin lihat juga, oh ternyata cara dia berpikir seperti ini gitu ya. hmm, There is a reason behind his attitude. Kadang saya betul, berpikir iya, seperti itu. iya, 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 iya. Jadi memang Kongko is okay, but make it Sesuai dengan uh, visi ya. create a benefit for that one, for yourself. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Make the best use ya, make the best use of all our activities sih intinya. Iya, Jangan iya, jangan jangan melakukan sesuatu tanpa makna ya, tanpa tujuan. Jangan iya, sebatas suka aja. Kenapa begini? Karena iya, suka. Kenapa begini? Karena suka. Sayang gitu kan, kita waktu nggak pernah bisa diputar kembali, sementara kita punya waktu yang sangat sedikit gitu, jadi memang harus semaksimal, seproduktif mungkin gitu ya Pak ya. iya, Dan iya, organisasi ini betul. ternyata menjadi apa, bisa dikatakan backbone ya Pak ya, benar-benar membawa Pak Surya ke karir yang gemilang ya. Jadi banyak kan mahasiswa yang mereka, "Ah, ngapain sih buang-buang waktu, kuliah aja udah berat gitu. Gue ntar nggak bisa bisa nggak Iya, bisa nonton, nggak bisa jalan apa gitu kan." Padahal ya tergantung organisasinya ya gitu kan. Dan organisasi ini iya, ternyata penting sekali untuk membangun kapasitas diri kita gitu kan, managerial skill, leadership, time management gitu ya Pak, dan banyak hal ya, iya, konflik apa sih, problem solving ya Pak ya, iya, dan networking sejak awal ya. iya. Itu yang saya seperti saya ceritakan tadi ya. Sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa yang fresh graduate gitu ya, kita harus punya, menurut saya, lebih-lebih lah kalau saya bilang ya Pak ya. Iya, Lebih-lebih itu nggak hanya cukup di IPK. Don't get me wrong, IPK itu sangat penting ya Pak ya. iya, Qadarullah saya juga waktu lulus itu dengan predikat cum laude. Karena saya melihat waktu itu, nah, saya dari universitas swasta. mhm, Di Indonesia ini banyak kecenderungan melihat universitas swasta ini mungkin kualitasnya lebih rendah dibanding universitas negeri. iya, iya, But it's okay. Saya nggak bisa ngontrol pandangan orang lain kan waktu itu. iya, iya, But it's okay. Gimana saya menyikapinya? Make it different. Make me different than others gitu ya. iya, iya, Gimana? Ya waktu itu saya coba lulus cum laude, di organisasi saya juga berprestasi. iya, At the time iya, saya jadi pemimpin ketua himpunan organisasi tersebut Pak. iya, Jadi presidennya ya. ya, jadi Mhm, waktu saya interview kerja, mhm, bahkan saya ingat sekali ada salah satu interviewer ya, yang menginterview saya itu heeh, heeh. orang Filipina. Dia amazed bilang, how Wow. you manage your time gitu ya. You dia bilang, you make dua kuliah. Even though yang kedua pun saya nggak lulus karena saya udah keterima kerja duluan itu Pak. Jadi Iya, saya bilang iya, udahlah saya heeh, tinggalkan aja gitu ya. iya, iya, Terus yang kedua juga you make an organization. How you manage your time? mhm. Ya wake up, being on time. Itu aja sih. Karena menurut saya being on time menurut saya itu sangat penting gitu ya. Attitude dasar yang menurut saya sangat penting gitu ya. Being on Punctuality. time artinya ya kalau ada waktunya kita harus sesuai waktunya. Jangan
don't make it excuse, make it like telat 5 menit lah, telat 10 menit. Dan karena kalau kita udah biasa buat excuse, we will make excuse in the next gitu ya, menurut saya. Yeah. Nah, jadi apa ya, hal yang kayak gitu menurut saya yang harus kita, hal-hal basic, dan menurut saya harus nowadays udah mulai luntur tuh Pak, being on time seperti itu. Jadi manajemen waktu itu sangat penting, yang seperti Pak Taufik bilang tadi, harus menyusun skala prioritas itu Pak. Iya, Gitu. perlu jelas kegiatan hari-hariannya ya, dan Iya. sebisa mungkin bertujuan, bermakna, dan produktif gitu ya. Iya. Iya. Menarik tadi Bapak nyebut universitas swasta. Sebenarnya salah satu kelebihan universitas swasta itu Pak, kita bisa kuliah di jurusan yang kita idam-idamkan gitu. Kita bisa mendalami ilmu yang memang menjadi tujuan hidup kita gitu. Beda dengan kampus negeri, kan kadang kita masuk di jurusan yang tidak kita inginkan sebenarnya gitu, istilahnya Iya, betul. nyemplung gitu. Makanya banyak anak-anak kampus negeri itu di tahun pertama, tahun kedua mereka masih galau, aduh gue pengen pindah nih mau sini ya, ngincar negeri aja gitu. Yang lain udah mulai karir, yang ini anak-anak ini masih pengen pindah-pindah sana sih gitu kan, jadi buang-buang waktu. Nah, sebenarnya artinya gini sih, sebenarnya kampus itu di mana aja tergantung kita ya Pak, individunya. Karena jadikan kampus itu sebagai lapangan terbang di mana kita bisa terbang dari mana aja gitu. Betul. Jadi mungkin seperti itu. Nih kita belajar banyak banget nih. Saya terima kasih di saat Pak Surya jadi country manager, saya masih cari-cari kerja. Jadi ini insya Allah bermanfaat ya buat anak-anak saya, nanti cerita-cerita pengalaman, buat mahasiswa saya, murid, buat masyarakat luas, insya Allah juga bisa belajar banyak dari kisah Pak Surya, perjalanan karirnya, bagaimana membangun karir sejak muda, di kampus, di organisasi, hingga menghadapi ya tantangan-tantangan yang banyak dihindari oleh orang lain, tapi justru kita menyongsong tantangan itu, fokus kepada solusi, bagaimana akhirnya kita belajar banyak dan dapat bonus ya Pak, gitu, yang tadinya hanya sebatas bisa survive tapi malah jadi surplus gitu. Ini Masya Allah sekali, doing the extra mile. Ini juga reminder buat saya Pak, harus doing the extra mile. Iya. Sebenarnya saya balik lagi, banyak juga terinspirasi dari kegiatan saya di sosial ya, karena saya juga kegiatan sosial saya yang saya anggap saya tidak hanya serta-merta di mungkin sosial yang mainstream ya, kalau di Indonesia mungkin kegiatan sosialnya menyumbang atau segala macam ya Pak ya. Nah, saya ini ya kayak Pak Taufik tahu, saya juga sangat perhatian di dunia keparentingan, karena itu terus terang ilmu yang sekarang saya pakai di pekerjaan saya, ilmu keparentingan sebenarnya. Karena bagaimana saya melihat Pak Taufik udah ikut training EP kan, tahu teknik-teknik mengelola emosi itu sangat penting sekali Pak. Padahal tekniknya sangat sederhana, tapi itu sangat bermanfaat di dunia kerja. Jadi kita manusia biasa, kita selalu nggak bisa lah terlepas dari kita emosi gitu ya, tapi gimana kita memberi respon yang berdaya ini yang penting sebenarnya. Tapi kalau di emosi ya kita nggak bisa ngatur kan hormon kita lagi melihat kejadian yang membuat kita emosi jeger gitu, pasti ada gitu. Tapi how we respond, that's very important menurut saya. Jadi menurut saya kegiatan kita selama kita berkarir juga harus kita perhatikan, apakah berdaya nggak sih gitu. Itu sebenarnya ya. Dan ini sentilan besar buat para anak muda ya, di masa-masa rebellious ya, di masa-masa mereka banyak mungkin protes, cepat emosi. Ini mengelola emosi penting sekali, karena ini berkaitan dengan hubungan baik, social capital kita untuk jangka panjang gitu ya. Banyak yang begitu beda pendapat, sudut pandangnya berbeda, langsung frontal gitu kan. Nanti ini ya perlu sekali gitu ya untuk belajar mengelola emosi. Iya.
Terima kasih banyak. Oh, boleh juga Pak dukung ini program saya donasi Oh mata. iya, saya lihat tuh Pak, iya Iya, iya, Pak iya. Taufik, nanti saya coba koordinasikan dengan teman-teman yang memang sekiranya Barangkali ada CSR-nya gitu bisa ya. membantu. Ya, Ya, barangkali CSR-nya belum tahu alokasinya kemana gitu kan. ya, boleh Pak Taufik nanti. Siap, siap. Ini Pak Surya, terima kasih banyak waktunya. Saya doakan semoga orang tua ya, ayahanda bisa segera pulih kembali, diangkat penyakitnya, diangkat Amin, terima kasih. keluarga diberikan kesabaran, dan teman-teman semua yang menyaksikan bincang-bincang hari ini ya semoga tercerahkan ya, bisa ambil manfaat. Amin. Kita doakan nih Indonesia bisa terus jaya, bisa terus sukses, maju Indonesia. Barangkali itu Amin. Pak Surya, kita Terima jumpa lagi kasih Pak kapan-kapan. Taufik, Ditunggu waktunya update-nya Pak ngobrolnya. untuk bincang-bincang yang tadi yang bareng Siap, Pertuni. siap, Oke. siap. Terima kasih banyak Terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Ini saya biasanya suka langsung live aja nggak apa-apa ya Pak ya. Iya, silakan Pak Oke, Taufik. Pak. Saya juga Salam langsung. buat istri ya Pak, salam buat keluarga. Terima kasih Amin. banyak. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang itu link belajarannya kan Ya, Bun, kok nggak kerekam? Oke,